misalnya. Jadi beliau menyatakan bahwa mensyukuri sesuatu karunia Allah itu berarti harus menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, kehendak Allah tentu tercermin dalam secara umum memang kemerdekaan itu uh, hak setiap manusia ya. Yang saya sering mengutip bagaimana secara fenomenal waktu Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengadili ya putra gubernur Mesir waktu itu yang sebelumnya secara sewenang-wenang mencambuk seorang pemuda biasa, rakyat biasa karena merasa dipermalukan, kalah dalam perlombaan balap kuda lah, semacam balap kuda begitu ya. Terus itu nggak terima kan, dari Qahirah, dari Kairo itu jalan jauh ke Madinah dan akhirnya ke Mekah juga mengadu atau ya mengadukan perkara itu pada khalifah pas musim haji. Jadi di depan ratusan ribu jamaah lah ya, mengadukan perkara bahwa ada pemuda putra gubernur Amr bin As waktu itu yang mencambuk dia hanya karena kalah bertanding. Nah, setelah terbukti dengan saksi dan bukti, lalu dikisos ya, ganti dicambuk. Tapi yang saya ingin kutip kata-kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu waktu selesai eksekusi dicambuk ganti ya kisos gitu ya. Dia mengatakan, sejak kapan engkau merasa memperoleh hak untuk memperbudak manusia? Padahal setiap insan, setiap manusia itu dilahirkan merdeka. Gitu. Jadi dilahirkan merdeka itu fitrah, bawaan, takdir Allah semua. Jadi penjajahan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan itulah yang ada di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Jadi para bapak founding fathers bangsa kita itu ada 9 orang dari panitia persiapan kemerdekaan, tim 9 atau panitia 9 itu merumuskan ini tidak sembarangan ya. Alina pertama di Mukadimah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini jelas-jelas dari ajaran Islam ya. Apalagi nanti kalau kita baca alinea kedua, ketiga, dan keempat. Itu semua eh, pemikiran atau aspirasi itu digali dari ajaran Islam ya. Ini sebuah kenyataan ya, sebuah kenyataan. Kenapa? Ya sederhana sekali, karena dari panitia 9 di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu yang nanti melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 setelah kemerdekaan pada 18 Agustus ada 7 kata yang dicoret ya, dicoret karena protes dari Indonesia Timur atau paling nggak tokoh yang merasa mewakili Indonesia Timur itu semuanya batang tubuhnya maupun mukadimah dari ajaran Islam ya. Dan ini tidak aneh karena dari 9 orang itu 4 orang itu kiai atau asatid ya. Jadi 9 orang panitia penyusunan kemerdekaan Indonesia yang disebut panitia 9 itu yang 4 atau yang 8 itu Muslim, yang non Muslim dalam ini Kristen atau Nasrani satu saja, itu Mister A.A. Maramis, Mister A.A. Maramis. Yang 8 itu Muslim. Yang menarik kalau kita lihat kompetensi maupun latar belakangnya ya, yang dari 8 itu 4 orang cendekiawan kampus lah kalau istilah sekarang ya. Sekarang sarjana atau cendekiawan kampus. Sementara 4 yang lain itu kiai. Boleh disebut kiai pesantren atau asatid lah ya. Dan 4 orang cendekiawan kampus itu kan yang insinyur itu satu, Bung Karno, Insinyur Soekarno. Yang ekonom juga hanya satu, Bung Hatta ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang 2 lagi itu ahli hukum, Mr. Ahmad Subarjo dengan Mr. Muhammad Yamin. Ya. Yang Kristen itu juga ahli hukum, Mr. A. Maramis. Nah, 4 orang itu berikutnya kiai atau asatid lah ya, ajengan begitu ya. Ya kita bisa sebut misalnya yang pertama Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir itu dari Muhammadiyah jadi Partai Islam Indonesia. Kemudian ada lagi
Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim ini pamannya dari Profesor Emil Salim ya, dari penyadar waktu itu. Lalu Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Hashim ini putra dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau dibalik dari bawah itu ayahnya Gus Dur, ayahnya Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Wahid Hashim. Itu dari NU tentu saja ya. Kemudian ada lagi dari unsur PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Itu namanya Kiai Haji Abi Kusno Cokro Suyoso. Ya, jadi ada dari unsur Partai Syarikat Islam Indonesia, dari unsur Nahdlatul Ulama, dari unsur penyadar, lalu dari unsur dari asal ya, asal Partai Islam Indonesia sekaligus dari Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abi Kusno Cokro Suyoso. Jadi tidak aneh kalau putir-putir di semua aliran itu sangat Islami, termasuk nanti di Pancasila ya. Pancasila itu semua kata-katanya, kecuali mungkin kata ketuhanan ya, Tuhan itu dari bahasa Sanskerta, yang lain itu keadilan, lalu kemanusiaan, rakyat, lalu musyawarah, mufakat, pokoknya semua lah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adab, habis kosakatanya semua dari kosakata Islamnya. Tapi yang saya ingin tekankan itu adalah tentu tentang kemerdekaan tadi di alien pertama ya, kemerdekaan itu hak segala bangsa ya. Kemudian kembali ke bagaimana kita menggunakan itu tadi ya. Kalau mensyukuri karunia Allah berupa kemerdekaan, berarti harus menggunakan kemerdekaan negara kita, negara bangsa kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang hemat saya juga tercermin di alinea kedua, ketiga, dan keempat. Tentu puncaknya di alinea keempat ya. Tapi kalau alinea kedua itu semacam apa ya, semacam rasa syukur atau pernyataan lah, pernyataan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini juga dari Islam semua ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Alinea ketiga juga itu pengakuan eksplisit atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi betul. Nah kalau ditanya bagaimana kehendak Allah, itu yang tercermin di alinea keempat, panjang sekali. Di situ ada diakhiri dengan Pancasila, tapi kalimat awalnya kan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dan seterusnya sampai lalu Pancasila diuraikan. Jadi itu intinya itu kalau barangkali mungkin kita sering nyebut masyarakat yang adil dan makmur ya. Jadi masyarakat Indonesia yang seharusnya adil dan makmur ya, adil dan makmur yang secara frasa atau ungkapan di Quran biasanya kita kutip baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kalau letter lucknya kan baldatun, thayyibatun itu negeri atau negara yang sejahtera. Sejahtera berarti adil dan makmur. Warabun ghafur itu dan Allah itu Maha Pengampun. Jadi berarti cita-citanya sesuai kehendak Allah. Jadi suatu bangsa merdeka, negara itu mestinya rakyatnya sejahtera ya, makmur, lalu juga penuh dengan ampunan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita harus evaluasi apa betul setelah 83 tahun kemerdekaan ini atau nanti 81 tahun dalam hitungan Masehi, dalam hitungan Hijriah itu 83 tahun bulan Ramadan ini, itu betul kita sudah merdeka dalam arti kata, betulkah rakyat dan bangsa Indonesia sudah makmur, sejahtera, sudah berbahagia? Ya, ini harus jujur kita katakan ya, karena Rasulullah mewasiatkan ya, qulil haqqa
walau kana muron. Katakan yang hak, yang benar itu walaupun pahit. Ya, memang pahit. Kalau kita jujur, kita harus katakan cita-cita itu masih jauh panggang dari api. Ya. Buru-buru, makmur, sejahtera. Justru yang kita lihat malah makin banyak yang miskin. Betul, makin banyak yang miskin ya. Eh, Paling nggak ukuran yang objektif ya, katakanlah. Jadi pihak ketiga yang menilai tanpa maksud tersembunyi untuk menjatuhkan sesuatu bangsa atau negara itu dalam riset yang dilakukan World Bank ya, Bank Dunia itu 2 tahun yang lalu ya, atau dihitung kalau sekarang 2026 3 tahun yang lalu itu kita pada urutan uh, hanya Zimbabwe yang lebih besar dibanding kita. Tegasnya kita 60% lebih, 60, sekian. Yang kalau dihitung waktu itu 170 juta rakyat kita yang masih miskin. Ini kan outlook kemiskinan ya. Jadi World Poverty Outlook gitu. Jadi Zimbabwe itu 80%, kita 60% lebih. Dari jumlah penduduk itu kalau dihitung sekitar 170 juta. Dan itu mungkin saat ini bukan bisa jadi lebih parah. Kenapa? Karena harga emas naik tajam. Berapa bulan terakhir atau ya 5 bulan 6 bulan terakhir naik tajam. Padahal itu menjadi ukuran nisab. Nisab itu berarti dihitung kaya, terkena kewajiban membayar zakat mal kan. Dan sebetulnya ukuran nisab itu untuk simpanan berbagai komoditas termasuk khususnya emas, kalau dulu mata uang ya, dinar, itu adalah 20 dinar. Dan dinar di masa sejak zaman kerajaan Romawi, itu dinar itu 4,25 gram. Satu dinar maksudnya. Emas. 4,25 gram emas yang karatnya itu ada perbedaan pendapat, tapi bisa 22, bisa 24. Yang manapun disebut, jadi 4,25 gram. Kalau dikalikan 20, nisab itu 20 dinar. Maksudnya kalau memiliki kekayaan 20 dinar itu orang kaya dalam pandangan Islam. Jadi terkena kewajiban mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Nah, berarti kan 20 kali 4,25. 4,25 4 seperempat kali 20 itu kan 85. Jadi orang yang memiliki aset yang cair ya, yang uh, ya aset cair ya, jadi pasifa atau bukan pasif, aktiva ya, aktiva yang cair, yang liquid itu 85 gram emas itu baru kaya. Di bawah itu berarti belum wajib membayar zakat. Nah, dengan naiknya harga emas berarti yang kaya berkurang, atau dengan kata lain kalau dibalik yang miskin bertambah. Ini keniscayaan ya. Jadi kalau emas naik itu yang tadinya nggak terlalu miskin jadi miskin. Yang tadinya cukup kaya, maksudnya cukup kaya itu katakanlah punya aset liquid tadi, aktif liquid senilai 80 gram emas 22 karat, itu dulunya kaya. Tapi dengan naiknya harga emas, sehingga sampai tembus 1,5 juta, lalu mendekati 2 juta 1 gramnya, maka yang tadinya cukup kaya menjadi di bawah garis nisab. Berarti agak miskin lah. Nah, yang miskin gimana? Tambah miskin. Berarti jumlah yang miskin tambah banyak. Mau pakai ukuran apapun, termasuk riset dari Bank Dunia tadi. Jadi artinya ya kemerdekaan masih jauh banget. Kapan kita sudah 83 tahun merdeka loh. Bahkan kalau pakai tahun Masehi nanti 17 Agustus 81 tahun merdeka. Tapi kok yang miskin tambah banyak. Ini kan jadi tanda tanya ya. Padahal karunia Allah itu kita sering menyebut negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke itu Zamrud Katulistiwa. Bahkan semboyannya itu kan kalau di kita di Sunda gemah ripah repeh rapeh. Kalau di orang Jawa gemah ripah loh jinawi. Itu kan harusnya begitu karena sangat kaya sumber daya alam, mau mineral, mau logam, sampai logam mulia juga, emas, sampai ke batu bara, sampai ke
nikel sampai ke hasil hutan. Pokoknya karunia Allah tuh luar biasa. Betul, Zamrud Khatulistiwa. Tapi kok rakyat yang miskinnya begitu banyak ya. Begitu Pak. Ini ada sesuatu yang salah, mismanagement besar-besaran ya. Ya makanya ini yang harus kita evaluasi ya. Salah satu yang segera tampak pada masa itu adalah pengkhianatan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 baik yang asli maupun setelah di amandemen pada MPR tahun 1999 sampai 2004 ya. Mau yang manapun pasal 33 ayat 2 dan 3 ayat tadinya 3 ayat ya. Berarti ayat 2 dan 3 itu jelas dari ajaran Islam. Kembali lagi karena ada 4 kiai di sana ya. Hadisnya itu menyatakan ini ada di Kutubus Sitah ya. Jadi selain di Sahih Muslim ada di Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, di Musnad Ahmad juga ada 2 redaksi yang kita temui. Uh, Awalnya saja yang berbeda. Ada yang mengatakan di hadis itu matannya atau isinya ada yang dimulai dengan kata al-muslimuna, ada yang dimulai dengan an-nasu. Al-muslimuna itu kaum muslimin keseluruhan. Kalau an-nasu itu seluruh manusia, itu maksudnya seluruh rakyat ya, seluruh bangsa gitu. Nah, kalau kita pakai yang redaksi an-nasu saja. Jadi an-nasu suraka'u fi salasin fil ma'e wal kalai wan nari wasamanuhu haramun. Kalau kita terjemahkan ya, an-nasu suraka'u fi salasin. Seluruh rakyat, jadi seluruh rakyat itu berarti kita semua lah, bangsa Indonesia. Seluruh rakyat berserikat, berserikat itu bersama-sama memiliki 3 sumber daya. Jadi anasus rokau fisal 3 sumber daya. Rinciannya fil ma'e wal kalai wan nari. Kalau terjemahan letterleknya atau harfiahnya di dalam sumber daya air, alma itu air, fil ma'i wal kalai itu padang rumput dan mungkin hutan juga. Lalu wanari itu di dalam sumber daya api. Jadi air, padang rumput dan garis miring hutan, lalu api. Tentu terjemahan yang proporsional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita menjadi menyadar pertama sumber daya air tetap, yang kedua itu sumber daya makanan minuman pokok. Ya karena itu ya baik itu disebut huma sampai persawahan, perkebunan, hutan ya, makanan minuman pokok. Lalu api itu apa? Api itu energi. Jadi di dalam sumber daya air, sumber daya makanan minuman, lalu sumber daya energi itu milik kita semua. Saya tekankan berserikat milik rakyat Indonesia. Jadi sumber daya air, air bersih tentu maksudnya ya. Lalu makanan minuman pokok, lalu sumber daya energi. Energi itu kalau saat ini pusat listrik itu energi itu bisa tenaga air, nah, air terjun maksudnya ya, atau mikrohidro juga. Lalu bisa uap, bisa gas bumi, bisa bahan bakar, minyak, bisa tenaga matahari ya, pusat listrik tenaga surya, bisa juga dengan angin, pusat listrik tenaga angin ya. Di Indonesia anginnya kencang ya, dan masih banyak lagi ya, panas bumi juga ya, panas bumi, geotermal ya. Jadi sangat banyak di Indonesia ini sebenarnya. Itu milik siapa? Milik kita, rakyat Indonesia. Nah, lalu bagaimana cara mengelolanya? Tapi sebelum ke sana, akhir hadisnya juga juga menarik kalau dianalisis. Wasa manuhu haramun itu kalau kita terjemahkan syaman itu harga dan harganya haram, terlarang. Apa maksudnya? Tentu maksudnya nggak boleh diperjualbelikan. Jadi kita kalau ingin air bersih untuk minum, ingin mandi, kita ingin makan, entah beras, entah sagu, entah jagung, lalu kita ingin energi supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan, dalam bentuk nanti energi itu nanti di, dari tenaga listrik lah untuk setrika, baju, untuk menyalakan AC, itu harusnya gratis. Kenapa? Itu tadi harganya haram. Wasamanuhu haramun. Jadi harganya haram. Ya, kalau diterjemahkan itu berarti sebetulnya
pemerintah yang mewakili negara, ya pemerintah itu tidak boleh berdagang dengan rakyat, menjual beras pada kita, menjual listrik pada kita, menjual air pada kita, itu tidak boleh sebetulnya. Jadi ajaran Islam yang asli itu harusnya itu ada semacam pasokan atau plafon lah boleh sebut, plafon gratis, misalnya per jiwa berapa liter air sebulan, berapa kilowatt, atau mungkin bisa pakai satuan kalori atau kilowatt energi, berapa kilogram atau gram juga makanan minuman pokok untuk ada semacam uh, jadi semacam apa kuota gratis gitu. Dan itu dikelola oleh negara yang karena itu tadi mewakili rakyat kan. Jadi kalau itu minyak bumi berarti biaya untuk lifting, ngangkat dari kedalaman, diolah sampai jadi bahan bakar, digunakan oleh rakyat. Itu gratis harusnya. Harusnya begitu kalau di ajaran Islam ya. Ya itu hadisnya sahih ya. Nah, adapun kalau kita mohon maaf agak israf berlebihan, nah baru pada melewati plafon itu baru boleh diperjualbelikan. Maksudnya misalnya begini, satu jiwa itu sebulan katakanlah 5.000 liter air misalnya begitu ya. Terus kita boros, harusnya mandi sehari sekali atau 2 kali, kita karena merasa gerah atau kepanas mandinya 5 kali, pagi mandi, siang mandi, nah berarti boros, pemakaian airnya lebih, nah itu baru bayar. Tapi kalau kita hemat tetap bisa mandi bersih, ya suci dan bersih itu untuk toharoh bersuci maupun untuk mandi, untuk minum juga, maka harusnya gratis. Dan itu yang dirumuskan ke pasal 33 ayat 2 dan 3. Ini menarik sekali. Karena Bung Hatta itu ekonom satu-satunya. Tetapi rumusan ini berdasarkan ajaran Islam itu pasti pengaruh informasi dari 4 kiai tadi ya. Coba kita baca ya ayat 2. Kalau ayat satunya itu umum lah di mazhab ekonomi apapun. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ya. Kekeluargaan di sini pun bukan family system ya, tapi uhuwah lah ya, uhuwah wataniyah malah ya. Nah, tapi yang saya ingin tekankan ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2-nya itu betul-betul, apalagi ayat 3 ya, dari hadis tadi. Ayat 2 itu begini, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bukankah air, makanan, minuman, pokok, lalu energi itu menguasai hajat hidup orang banyak? Kita semua butuh itu hajat hidup. Tapi ayat tiganya lebih menarik lagi. Ayat tiganya itu jelas hanya perubahan kata-kata, struktur kalimat juga ya. Bung Hatta menuliskannya begini kan, ini ide apa ya, bukan ide. Pemikiran Bung Hatta ini pasal perekonomian ya. Ayat tiganya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini luar biasa. Jadi saya ulangi ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi jelas sekali itu ajaran disusun dengan bahasa Indonesia, ungkapan modern, tapi intinya dari ajaran Islam, dari hadis sahih tadi. Nah, sekarang masalahnya benarkah itu sudah dilaksanakan? Ini harus jujur dikatakan ya, selama 83 tahun merdeka atau 81 tahun nanti dalam hitungan saya. Kalau jujur ya itu kulil haqqa walau karena murad, dikatakan yang hak, yang benar walaupun pahit. Saya harus katakan itu belum berhasil. Bahkan kalau lebih miris dan lebih prihatin lagi, dalam pengamatan dan evaluasi kalau kita lakukan selama 83 tahun merdeka ini, itu belum pernah ada satu kabinet pun yang tim ekonominya itu melaksanakan ayat ini atau melaksanakan hadis sahih tadi. Tidak peduli kabinet manapun. Zaman Orde Lama, terus sampai peralihan ke Orde Baru, setelah pengkhianatan PKI G13 PKI, sampai lalu reformasi tahun 98, transisi, lalu era reformasi. Itu kalau jujur
semua kabinet itu tuh belum pernah melaksanakan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ya. Bahkan lebih prihatin, lebih miris lagi harus diakui, sejak 1967 ada perjanjian di Jenewa, di Swiss itu semua sumber daya alam Indonesia itu di-kafling-kafling, lalu diserahkan pada berbagai konglomerasi dan korporasi-korporasi multinasional ya. Bahkan sampai-sampai yang di Papua itu kita menyebutnya itu Tembagapura, yang ke apa ke Amerika ya. Padahal itu isinya itu yang terbanyak justru kandungan emas dan uranium. Kotanya pun sampai disebut Tembagapura, sampai sekarang nama itu masih dengan kontrak karya terus. Maka ini luar biasa ini. Artinya waktu itu terus terang kita banyak dokter tambang maupun minyak, tapi kita belum memiliki tools atau analisa peralatan maupun analisis untuk mengetahui kandungan sekian ratus meter atau kilometer di bawah permukaan bumi. Jadi kita semacam ditipu, kalau dalam tanda petik ditipu, itu isinya tembaga, lalu yang masuk di klausul perjanjian ya tembaganya. Sampai sekarang disebut Tembagapura lalu, bukan emas pura atau uranium pura. Pura itu artinya kota atau tempat atau wilayah. Jadi ini sampai sekarang itu kalau mau jujur lagi, semua yang di offshore ya, itu kita belum mampu secara teknologi maupun peralatan. Dokter banyak, profesor banyak di teknik minyak, di teknik tambang, mau di ITB, mau di UPN veteran, mau di UGM, mau di, tetapi peralatan maupun dana kita belum punya. Nah itu harusnya ya ditunggu lah sampai kita bukan dikaryakan lalu ke Exxon lah, ke Conoco, ke apa macam-macam. Jadi Pertamina, jadi kita nggak punya peralatan, nggak punya dana untuk itu, lalu dikontrak karyakan, ya lebih banyak rugi lah, merugikan rakyat, bangsa dan negara itu. Jadi ini kalau mau lugas itu semacam pengkhianatan sebetulnya ya. Apalagi kalau ditipu tadi, seperti waktu di Tembagapura tadi, kita sampai sekarang itu yang tembaga. Lalu bagaimana emasnya? Ya diangkut ke Amerika emasnya. Dalam kasus nikel mungkin hampir sama. Jadi ini apa ya, tidak enak kalau kita mengatakan masa sih negara kita jadi blow on, jadi dungu gitu. Tapi harus diakui jujur itu, dalam arti kata ini harus semacam ya tidak amanat gitu terhadap amanat Undang-Undang Dasar 45 maupun amanat dari Allah dan Rasulnya gitu. Ya kalau dari via hadis sahih ya kita menyebutnya tidak mematuhi petunjuk Rasulullah, berarti tidak ya berkhianat pada Allah dan Rasul. Begitu juga dari pasal 33 ayat 2 dari kan mengkhianati wasiat Bung Hatta lah yang dituliskan jadi pasal yang harusnya tidak boleh diganti, tidak boleh diubah sedikit pun. Tapi waktu amandemen bukan diubah, digeser, ada tambah ayat 4, ayat 5. Nah, ini kira-kira begitu ya, sahabat Kelet. Ini sudah tinggal 5 menit atau 6 menit lagi nih. Kalau ada yang ingin, oh ada sini ya, di obrolannya dari chat ya. Sebentar, saya baca dulu. Eh, dari Mas Raihan atau Bapak Raihan Rahmadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Alhamdulillah. Bagaimana pandangan sikap perkembangan ekonomi di tengah geopolitik sekarang, yaitu krisis Timur Tengah yang sekarang serangan Israel Zionis ke Iran, termasuk pemasok sektor energi minyak. Ya tentu saja akan berpengaruh ya. Berpengaruh tidak saja pada negara kita, pada semua negara. Dari sisi apa politik global atau geopolitik lah katakanlah, ini pengaruhnya besar sekali ya. Apatah lagi itu jelas Amerika itu berpihak, artinya yang menyerang Iran sekarang itu terlepas dari kita berbeda ya, itu berbeda mazhab saja, kita Sunni, Islam Sunni, di sana Islam Syiah, tapi tetap saudara sesama Muslim ya. Dalam arti kata yang berani tegak melawan Amerika, hegemoni Amerika,
Justru Amerika sekarang dikuasai lobby Yahudi ya. Jujur mau Partai Republik atau Partai Demokrat itu tetap aja berpihak pada Zionis Israel. Bilang Yahudi itu kenapa? Karena secara umum kita menyebutnya pengaruh lobby Yahudi di Amerika itu. Jadi nggak peduli yang menang itu dari Partai Republik atau Partai Demokrat itu sama aja. Dalam arti kata akan berat sebelah. Ya pendukung utama negara Zionis Israel di Amerika Serikat. Jadi bukan karena faktor Donald Trump ya, tapi Donald Trump ini sampai ada teman sahabat saya menulis itu Fir'aun abad 21. Tapi intinya ya benar memang. Jadi itu dolim sewenang-wenang. Pasti berpengaruh tidak saja harga minyak. Semua konstelasi politik ekonomi di dunia akan berubah ya. Jadi mestinya kita menolong Iran. Sebelum menolong Iran, lebih jauh lagi mestinya menolong Gaza atau Palestina. Nah ini kan belum semua negeri kaum muslimin lah. Kalau kita lihat menolong Palestina sungguh-sungguh, termasuk sekarang ke Iran. Jadi ini semacam dalam tanda petik pengkhianatan. Umat Islam ini tidak peduli politik barangkali gitu ya. Padahal itu amanat ya. Bagaikan satu tubuh, umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau rakyat muslim di Gaza dilukai bertahun-tahun oleh itu kan harusnya kita ikut merasa sakit gitu, kita balas itu. Jadi kalau mau ngirim tentara TNI ya, usir Zionis Israel dari wilayah Palestina, ganti serang sekarang Amerika. Sekarang malah gabung di BOP. Ini bagaimana ini, malah gabung di BOP. BOP itu ketuanya Donald Trump, anggotanya malah Zionis Israel. Justru Muslim di Gaza, di Palestina nggak diikutkan jadi anggota. Ini berat sebelah. Bukan saya berat sebelah, ini dolim luar biasa. Negara kita menjadi ikut dolim bergabung pada BOP itu. Makanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, menghimbau Presiden keluar dari BOP, keluar dari BOP, keluar dari BOP. Nah, mudah-mudahan Presiden tidak tuli ya mendengarkan ini, mewakili kita ya, Majelis Ulama Indonesia itu ya. Ya mewakili kita, namanya pun Majelis Ulama Indonesia. Semua ormas Islam bergabung di sana ya. Jadi mudah-mudahan didengar, Presiden mendengar ya. Baik, ini kurang 1 menit atau 2 menit lagi ya. Terima kasih atas pertanyaan ini ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan pada Mas Raihan, begitu pada yang lain ya, yang hadir di chat maupun dari radio. Hatur nuhun pada semuanya. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id.